Hukum alam yang tak tertulis, tak terlihat, namun mengalir dalam setiap nadi kehidupan. Sebuah hukum yang mengikat semua makhluk, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Hukum ini seringkali disebut karma atau sunnatullah, yang menjalin hukum sebab akibat, menenun takdir, dan mengukir jalan jiwa menuju pencerahan. Tapi tahukah kamu bahwa karma bukan sekedar balasan atas perbuatan buruk ataupun baik, yang secara hakikatnya ia adalah guru yang mengajarkan kita melalui ujian yang tidak terduga. Dan tahukah kamu bahwa saat ini, mungkin tanpa kamu sadari, dirimu sedang menjalani proses karma yang menentukan evolusi jiwamu. Dan apa yang akan saya sampaikan ini adalah hakikat tertinggi yang hanya difahami oleh para pencari sejati. Jadi, jika kamu merasa bahwa hidupmu dipenuhi kejadian yang berulang, rasa hampa yang tak terjelaskan, atau pertemuan-pertemuan yang seolah-olah direncanakan oleh tangan yang tak terlihat, bersiaplah. Video ini akan membuka tabir rahasianya dan menunjukkan tanda-tandanya bahwa dirimu sedang menjalani ujian ilahi untuk mencapai kesempurnaan jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Sebelum kita menyelami tanda-tandanya, kita harus pahami dahulu apa itu karma dalam dimensi spiritualitas tertinggi. Selama ini, karma sering disalahartikan sebagai hukuman atau imbalan. Padahal dalam ilmu hakikat, karma adalah cerminan jiwa yang memantulkan kebenaran sejati tentang diri kita. Setiap tindakan, pikiran, dan niat adalah benih yang ditanam di ladang kosmos. Benih itu akan tumbuh sesuai hukum alam, tetapi bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai pelajaran untuk menyadari kita bahwa kita adalah bagian dari Sang Maha Sempurna. Karma adalah bahasa Tuhan yang sedang menyamar dalam bentuk peristiwa hidup. Ia mengajak kita untuk berhenti berlari dari diri sendiri dan mulai merenungkan apa yang harus kusadari dari ini semua. Bagi para spiritualitas sejati, karma bukanlah rantai yang membelenggunya, melainkan tangga yang menuntun jiwa naik ke tingkat kesadaran lebih tinggi lagi. Namun untuk memahaminya, kamu harus peka terhadap tanda-tanda yang diberikan oleh semesta. Dan berikut ini setidaknya ada 7 tandanya bahwa dirimu sedang menjalani hakikat karmanya. Pertama, tanda ketika kamu mengalami deja vu yang terus berulang. Pernahkah kamu merasa mengalami situasi yang sama berulang kali? Konflik yang mirip, masalah yang serupa, atau bahkan bertemu orang dengan karakter serupa yang memicu luka lamamu.
Ini adalah sinyal karma bahwa jiwamu belum lulus dari ujian tertentu. Dan alam semesta akan terus mengulang skenario yang sama hingga dirimu dapat mengambil hikmah dan mengubah responmu. Ingat, karma mengulang bukan untuk menyiksamu, tetapi memberi kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya untuk memperbaiki dirimu. Tanda yang kedua, ketika hidupmu dikelilingi oleh orang-orang yang menjadi cermin daripada kelemahanmu. Orang-orang yang paling membuatmu kesal, terluka, atau bahkan membencimu. Mereka adalah utusan karma. Mereka hadir untuk menunjukkan bagian dirimu yang masih rapuh, egois, atau penuh dendam. Jika ada seseorang yang terus menekan tombol emosimu, bertanyalah, apa yang harus kulepaskan dari diriku agar aku tidak lagi terganggu olehnya? Karena hakikatnya, mereka adalah guru tanpa jubah yang diutus alam semesta untuk membersihkan karmamu. Tanda yang ketiga, ketika kamu merasa terjebak tanpa jalan keluar, keterpurukan finansial, hubungan yang stagnan, atau bahkan dengan kesehatan yang terus menurun. Semua ini bisa jadi ujian daripada karmamu untuk melatih dirimu dalam hal keikhlasan. Saat semua jalan seolah-olah tertutup, disitulah Tuhan mengajarimu untuk berserah diri tanpa putus asa. Karma ingin melihat apakah kamu masih melekat pada hasilnya, ataukah sudah bisa mempercayai proses ilahi. Tanda yang keempat, mimpi-mimpi yang membawa pesan tersembunyi. Mimpi adalah gerbang komunikasi antara jiwa dan alam bawah sadarmu. Jika dirimu sering bermimpi tentang masa lalu, tempat yang sama, atau bahkan dengan orang yang sudah tiada, bisa jadi itu bagian dari pesan karmamu yang belum terselesaikan. Yang dalam tradisi spiritual, mimpi berulang adalah surat dari jiwa yang meminta dirimu menyelesaikan urusan yang tertunda, memaafkan, atau memperbaiki niatmu. Tanda yang kelima, ketika dirimu dipenuhi kerinduan akan sesuatu yang tak terdefinisikan, seperti kerinduan akan rumah yang tak jelas wujudnya, rasa ingin pulang, padahal secara fisik kamu telah berada di rumah. Ini adalah kerinduan jiwamu terhadap asal-usul ilahinya. Dan karma mengingatkanmu bahwa kehidupan dunia hanyalah persinggahan. Kerinduan ini adalah alarm bagi jiwamu ingin kembali kepada sumbernya. Namun sayangnya, ia masih terikat oleh karma yang belum selesai. Tanda yang keenam, ketika kamu mendapatkan karunia tanpa usaha besar. Banyak yang berpikir karma hanya tentang penderitaan, padahal anugerah tak terduga seperti rezeki nomplok, pertolongan yang tiba-tiba, atau pertemuan dengan sosok pencerah adalah buah karma baik yang matang di saat yang tepat. Ini adalah cara alam semesta memberitahumu bahwa kamu telah lulus dari satu tingkat dan siap naik ke tingkat berikutnya. Tanda yang ketujuh, ketika kamu mulai mempertanyakan makna hidup secara mendalam. Jika akhir-akhir ini kamu terus dihantui pertanyaan seperti, apa tujuan hidupku?
Mengapa aku ada di sini? Apakah ini semua ada artinya? Ini adalah puncak dari proses karmamu. Pertanyaan-pertanyaan eksistensial itu adalah panggilan jiwa untuk menyelami hakikat ketuhanan. Karma telah membawamu ke ambang pintu pencerahan. Tinggal satu langkah lagi. Apakah kamu berani menjawab panggilan tersebut? Saudaraku, sang sejati, lalu bagaimana cara menyelesaikan karma dan bebas dari siklusnya? Jawabannya ada di dalam 3 prinsip hakikat ketuhanan. Pertama, laku prihatin, menyingkirkan keterikatan duniawi. Prihatin bukan berarti sengsara, tetapi hidup sederhana dengan kesadaran penuh. Dengan mengurangi keinginan materi, dirimu membersihkan karma yang lahir dari keserakahan dan juga ketakutan. Kedua, melatih ketekunan ruhani. Tafakur atau mengheningkan cipta adalah cara untuk berdialog dengan diri sejatimu. Sebab dalam keheningan, kamu akan mendengar bisikan jiwamu tentang karma apa yang perlu diselesaikan. Ketiga, memaafkan dan meminta maaf, memutus rantai karma kolektif. Dendam dan sakit hati adalah benih karma buruk yang diturunkan lintas generasi. Dengan memaafkan dengan tulus, bahkan pada mereka yang tak meminta maaf, dirimu telah memutus mata rantai penderitaan kolektif dan membebaskan jiwa-jiwa yang masih terikat. Dan rahasia terakhir daripada hakikat karma tertinggi adalah ketika kamu telah menyadari bahwa dirimu dan Tuhanmu itu esa. Segala ujian, penderitaan, dan kebahagiaan adalah bagian dari tarian ilahi untuk mengingatkanmu pada hakikat sejati bahwa kamu adalah bagian daripada cahayanya yang abadi. Jika kamu merasakan salah satu tanda ini di dalam hidupmu, jangan takut, jangan lari. Ini adalah saatnya untuk bangkit. Karma bukanlah kutukan, melainkan undangan Tuhan untuk terus tumbuh. Setiap tangisan, setiap kejatuhan, dan setiap detik kebingunganmu adalah pupuk bagi jiwa yang sedang belajar untuk terbang. Maka bertanyalah, pelajaran apa yang ingin diberikan alam semesta melalui kejadian hari ini? Bagian mana dari diriku yang masih perlu kusembuhkan? Dan bagaimana caranya agar aku dapat mengubah karma ini menjadi berkah? Karena sesungguhnya karmamu adalah jalanmu kembali kepadanya. Dan di sebalik semua ujiannya, Tuhan telah menunggu dengan senyuman. Jika kamu telah sampai di sini, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah. Akhirnya kamu mengerti. Ini bukanlah kebetulan, tetapi bagian daripada karmamu untuk terbangun. Sekarang terserah kepadamu. Apakah akan tetap tidur dalam ketidaktahuan, atau bangkit dan menjalani karma dengan kesadaran penuh cahaya? Sekianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.